Renungan Harian Jumat 12 Februari 2021. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1-8 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31-37. Saudara-saudariku terkasih, bila saya berkunjung ke sebuah panti asuhan, kesulitan yang saya alami adalah bagaimana saya harus berusaha untuk berkomunikasi baik dengan anak-anak yang tuli dan bisu. Komunikasi yang efektif akan terjadi bila diikuti gerak mimik dan tangan yang tepat dan benar. Orang bisu dan tuli kehilangan semangat, gaya hidup dan perasaan minder, tidak percaya diri karena penderitaan yang mereka alami. Mereka akan merasa bahagia bila mereka diterima, dipahami, dan dimengerti, baik dalam komunikasi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Saudara-saudariku terkasih, kisah penyembuhan Yesus terhadap orang yang gagap dan tuli merupakan satu cerita yang sungguh khas yang hanya dilukiskan oleh Santo Markus. Perikop ini menghantar kita untuk merenungkan beberapa hal penting. Pertama, kebisuan dan ketulian dikaitkan dengan iman. Santo Markus menyinggung sebuah tema klasik yang menghubungkan kebisuan dan ketulian dengan tidak adanya iman. Orang yang sungguh-sungguh menutup diri untuk mendengar dan berbicara tentang iman kepercayaan kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana ia mau beriman kalau ia tidak mendengar dan berbicara, kalau ia tidak mengungkapkan imannya kepada Allah? Kedua, perhatian Allah terhadap penderita gagap dan tuli. Penderita gagap dan tuli baru mendapat perhatian dan disembuhkan oleh Allah sejak awal zaman Yesus Kristus, sejak awal zaman Mesias. Mujizat penyembuhan ini terjadi di negeri orang asing, daerah Dekapolis, sebab di negerinya sendiri Yesus tidak diberi kesempatan berbicara dan hanya melakukan beberapa tindakan penyembuhan. Di negeri asing, Yesus dapat membuka telinga dan mulut orang yang belum beriman untuk percaya kepada Allah. Ketiga, tempat Yesus mengerjakan mujizat ini. Santo Markus mengatakan bahwa ketika Yesus mengerjakan mujizat ini, ia memisahkan diri dari kelayak ramai, dari kejauhan kelayak ramai yang tidak percaya kepadanya. Tindakan yang dilakukan oleh Yesus menggambarkan sebuah proses pembaptisan. Ada peran saksi orang yang membawa orang gagap itu kepada Yesus. Ada unsur peletakan tangan oleh Yesus kepada si penderita sakit, dan ada sentuhan terhadap alat-alat indera. Semua proses yang dilakukan ini adalah sarana yang menghantar orang yang bisu dan tuli itu untuk mengalami keselamatan dari Yesus. Keempat, makna peristiwa ini. Makna yang diangkat oleh Markus dalam peristiwa ini sangat jelas, yakni orang gagap dan tuli disembuhkan oleh Yesus untuk dapat mendengar firman Allah dan memaklumkannya serta mengimaninya. Kehadiran Yesus telah mengubah arah si gagap dan tuli. Ia memperoleh karunia yang sungguh luar biasa dari Yesus. Ia sangat bersyukur dan bergembira untuk mengabarkan keselamatan yang telah diperolehnya dari Yesus, walaupun Yesus melarangnya. Dari situasi keterasingan, ia dapat berkomunikasi dengan sesama. Sekarang ia tampil sebagai manusia normal, manusia yang berarti di hadapan sesamanya. Saudara-saudariku terkasih, dari keempat hal ini bagaimana tanggapan kita?
Kita juga harus menyadari bahwa biarpun kita tidak bisu dan tuli, tetapi kadang kita juga tergolong orang bisu dan tuli untuk mendengar dan mewartakan kabar gembira Allah. Maka kehadiran Yesus juga harus mengubah arah hidup kita dari ketertutupan kita untuk mendengar sabda Allah, menjadi orang yang siap mendengar dan melaksanakan sabda Allah itu. Dari ketertutupan kita untuk memperhatikan sabda Allah, menjadi orang yang serius mendengarkan sabda Allah ketika sabda Allah itu diwartakan. Dari kita yang kadang jauh dari Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah, merasakan sentuhan belas kasihan-Nya. Semoga semua kebisuan dan ketulian hidup kita diubah oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus, sehingga kita menjadi orang yang berguna, orang yang mampu mewartakan dan membicarakan kabar sukacita Allah bersama yang lain.